warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Robert Boda 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran mahasiswa Yogyakarta sebagai pionir dalam meraktualisasikan perkembangan UMKM pada masyarakat di Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurelianisa Amanda. Saya tidak sendiri bersama dengan rekan saya. Muhammad Tri Iqbal FS. Saya Lutfia Salamahanan. Saya Renda Anggia Silviani. Masuk ke daftar isi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode riset. Yang keempat adalah biaya dan jadwal kegiatan. Masuk ke pendahuluan, kita akan membahas mengenai latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, luaran yang diharapkan. Yang kelima adalah manfaat penelitian. Masuk ke bab latar belakang. Alasan kami mengambil judul ini dikarenakan kami ingin mengetahui peran mahasiswa, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, mengenai perkembangan UMKM. Karena saat ini perkembangan UMKM atau usaha mikro kecil menengah, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, sangat cepat. UMKM ini diharapkan dapat memperbaiki perekonomian khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Para UMKM ini masih dihadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan. Yang kedua, strategi pemasaran. Dan yang ketiga adalah teknologi digital. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah pemahaman terhadap literasi keuangan dari pelaku usaha UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap performa usahanya. Yang kedua, bagaimana cara mahasiswa agar dapat mengembangkan UMKM di pasar global? Yang ketiga, apa bentuk inovasi reaktualisasi yang diterapkan agar instrumen yang digunakan dapat secara efektif diimplementasikan? Untuk bab yang ketiga, mengenai tujuan penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pemahaman terhadap literasi keuangan dari pelaku usaha UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap performa usahanya. Yang kedua, untuk mengetahui cara mahasiswa agar dapat mengembangkan UMKM di pasar global. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bentuk inovasi reaktualisasi yang diterapkan agar instrumen yang digunakan dapat secara efektif diimplementasikan. Selanjutnya yaitu luaran yang diharapkan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran berupa model bazar, inovatif yang menyediakan layanan pelatihan, workshop, dan konsultasi untuk meningkatkan kapasitas dan inovasi UMKM. Bazar ini juga akan memfasilitasi forum diskusi bagi pelaku UMKM, dibimbing oleh ahli atau psikolog, sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami pentingnya pengembangan inovasi. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan solusi bagi permasalahan UMKM di masa depan. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian untuk masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perkembangan bisnis, khususnya bagi pelaku UMKM. Manfaat penelitian untuk mahasiswa yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya UMKM, serta menjadi referensi dan wadah pengembangan kreativitas dan dalam bidang bisnis dan teknologi. Manfaat untuk universitas yaitu menjadi dokumentasi ilmiah dan bahan pengembangan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yaitu peran mahasiswa. Mahasiswa di Yogyakarta dengan keahlian intelektual, akses teknologi, dan kemampuan inovasi memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam pengembangan UMKM di Sleman. Mereka dapat menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah UMKM seperti pemasaran digital dan manajemen keuangan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu reaktualisasi peran UMKM. UMKM di Sleman menghadapi tantangan dalam mengakses pasar digital, modal, dan teknologi. Mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta melalui program kampus mengajar dan KKN tematik dapat membantu UMKM dengan solusi berbasis teknologi seperti e-commerce dan pemasaran digital. Meskipun ada kendala, peluang untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam pengembangan UMKM masih besar dengan dukungan universitas dan pemerintah.
Lalu, kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Sleman dan Universitas di Yogyakarta seringkali menjalin kerjasama untuk mendukung UMKM. Program-program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat seringkali melibatkan mahasiswa sebagai mentor atau fasilitator bagi UMKM dalam menjalankan bisnis mereka. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu metode riset. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kami menggunakan jenis penelitian ini untuk memahami secara mendalam peran mahasiswa dalam pengembangan UMKM di Sleman. Metode ini memungkinkan untuk menggali persepsi pelaku UMKM, keterlibatan mahasiswa, dan tantangan yang dihadapi melalui wawancara dan kuesioner. Yang kedua, subjek dan objek. Subjek yaitu mahasiswa di daerah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, objeknya yaitu pelaku UMKM khususnya Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, tempat dan waktu. Berlokasi di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta yang dilakukan selama 4 bulan dengan rincian kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan unggah laporan hasil kegiatan atau laporan akhir penelitian. Dan yang kelima yaitu alat dan bahan. Kuesioner dalam bentuk Google Form dan didistribusikan kepada responden secara langsung serta gawai yang digunakan untuk wawancara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah prosedur dan pengembangan. Yang pertama itu pra penelitian, itu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM di Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya dari masalah-masalah tersebut dapat dicarikan solusi yang dapat diterapkan dari hasil wawancara. Nah, buat identifikasi masalahnya itu biasanya kita melihat secara langsung selama mungkin 3 bulanan untuk melihat masalah apa yang dialami oleh UMKM. Terus pelaksanaannya, kami mengunjungi secara langsung pelaku UMKM, tahapan menggunakan teknik pengambilan sampel perkusif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kriteria serta identifikasi responden yang selanjutnya akan dimintai untuk melakukan pengisian angket penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah analisis dan kesimpulan. Melakukan analisis data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dan kuesioner. Setelah menganalisis data dari hasil wawancara maupun kuesioner, selanjutnya data itu dilakukan sebuah hasil cross-check dan kami mendapatkan hasil serta kesimpulannya. Nah, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara yang kami gunakan dikarenakan dengan data kuesioner kita mendapatkan hampir keseluruhan dari pelaku UMKM maupun mahasiswa daerah istimewa Yogyakarta secara luas. Dan kalau secara mendalam kami menggunakan wawancara agar objeknya itu terlihat lebih mendalam dan kami dapat mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh pelaku UMKM serta mahasiswa. Teknik kuesioner dapat mencakup banyak responden dalam waktu singkat serta dapat memudahkan untuk menganalisis data. Teknik wawancara dapat menggali pandangan, pengalaman, dan perspektif yang lebih detail dari pelaku UMKM sebagai narasumber, serta pemerintah daerah dan organisasi kemahasiswaan. Teknik analisis data. Teknik analisis deskriptif, kualitatif, data kualitatif dari hasil wawancara, dan kuesioner dianalisis dengan cara mendeskripsikan temuan secara sistematis dan memetakan pola-pola keterlibatan mahasiswa dalam pengembangan UMKM. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang dibutuhkan selama riset ini sebesar 8.730.000 dengan rincian sebagai berikut. Jenis pengeluaran itu bahan habis pakai, yaitu sumber dananya dari Belmawa sama perguruan tinggi sekitaran 4.400.000 serta ada sewa dan jasa sebesar 2.600.000. Terus selanjutnya ada transportasi lokal sebesar 1 juta dan dana lain-lainnya sebesar 730.000. Jika ditotalkan, dana yang dikeluarkan adalah 8.730.000 dari Belmawa sebesar 7 juta dan dari perguruan tinggi sebesar 1.730.000. Nah, ini ada jadwal kegiatannya. Yang pertama ada koordinasi tempat dan dosen pendamping yang ditanggung-jawabi oleh Aurel. Yang kedua ada publikasi media sosial yang ditanggung-jawabi oleh Anggi. Yang ketiga ada validasi instrumen penelitian yang ditanggung-jawabi oleh saya sendiri. Terus yang keempat ada pembuatan angket penelitian yang
tanggung jawabi oleh Lutfia. Selanjutnya ada pelaksanaan penelitian oleh kami semua di bulan kedua. Terus selanjutnya ada perakapan dan analisis data dilakukan oleh Aurel selama 2 bulan dari bulan kedua sampai bulan ketiga. Terus selanjutnya ada penarikan kesimpulan data dilakukan oleh saya sendiri pada bulan ketiga. Selanjutnya ada penyusunan artikel ilmiah dilakukan oleh semua anggota di bulan ketiga. Selanjutnya ada penyusunan laporan kemajuan di bulan keempat dilakukan oleh Anggi, dan terakhir penyusunan laporan akhir dilakukan oleh Lutfia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.